Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang saya hormati dosen pembimbing skripsi saya Ibu Jajuk Herawati SEMM dan Bapak Ignatius Soni Kurniawan SEMSC. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji skripsi. Perkenalkan, nama saya Ovi Oktiana, NIM 2018 008287. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Kepemimpinan, Insentif, Etos Kerja, dan Motivasi Intrinsik terhadap Kinerja Karyawan pada PT Syarif Brother Lampung Utara. Pembahasan pertama yang akan saya jelaskan adalah latar belakang masalah. Kepemimpinan merupakan kegiatan seseorang untuk menggerakkan, mempengaruhi, dan memberikan contoh kepada pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Selain kepemimpinan, faktor penting yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah insentif. Prestasi kerja merupakan suatu keberhasilan kerja karyawan dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan yang diharapkan dapat berkelanjutan melalui pemberian insentif. Kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan juga dipengaruhi oleh motivasi intrinsik dan etos kerja. Karena motivasi dan etos kerja memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari para pegawai. Etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada kerjasama yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral. Motivasi intrinsik adalah sebuah dorongan yang berbentuk perilaku yang menunjukkan prestasi kerja dari dalam diri individu itu sendiri. Adanya faktor motivasi intrinsik pada individu akan mendorong individu untuk bertahan lebih lama dan meraih lebih baik dalam bekerja. Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Isfandiari dan Idris 2018, di mana hasil penelitiannya kepemimpinan dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Sentral Capital Futures Cabang Malang. Selanjutnya penelitian Jawa 2017, di mana hasil penelitiannya etos kerja dan disiplin kerja secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Luwu Utara Kabupaten Banggai. Selanjutnya, Tumbuhan et al. 2018, di mana hasil penelitiannya perubahan organisasi, budaya organisasi, dan etos kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai otoritas Bandar Udara Wilayah 8 Manado. Berikut kerangka pikir dalam penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian. Sifat penelitian menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Syarif Brother Lampung Utara yang berjumlah 48 orang. Sampel yaitu teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh dengan jumlah karyawan 47 orang. Sumber data yaitu menggunakan data primer. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Selanjutnya, pengolahan data. Yang pertama, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji validitas. Sebuah variabel dikatakan valid apabila nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Uji reliabilitas. Sebuah variabel dikatakan reliable apabila nilai korba alfanya lebih besar dari 0,7. Uji asumsi klasik. Uji normalitas. Pada uji normalitas, data dikatakan normal apabila variabel independen memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Uji multikolinearitas. Pada uji multikolinearitas, variabel independen mempunyai nilai tolerans lebih besar dari 0,10, sedangkan nilai VIV lebih kecil dari 0,10. Dapat disimpulkan bahwa pada uji ini tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heterokedastisitas. Setiap variabel independen mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Berdasarkan analisis regresi menghasilkan persamaan KK sama dengan 14,713 ditambah 0,307 K ditambah 0,190 I ditambah 0,231 EK tambah 0,327 MI tambah E. Uji parsial atau uji T menghasilkan hipotesis pertama, variabel kepemimpinan mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Hipotesis kedua, variabel insentif mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 2 ditolak. Hipotesis 3,
variabel etos kerja memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 3 diterima. Hipotesis 4, variabel motivasi intrinsik, nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 4 ditolak. Selanjutnya, koefisien determinasi. Pada hasil analisis koefisien determinasi variabel independen terhadap variabel dependen memiliki nilai adjust R square sebesar 0,101. Dan pada hasil pembahasan dan kesimpulan, hipotesis pertama diterima, hipotesis 2 ditolak, hipotesis 3 diterima, dan hipotesis 4 ditolak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, baik dari segi penyampaian atau yang ditampilkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam.